Langkah ini menjadi cara pemerintah untuk mandiri dalam pengembangan teknologi, energi, dan ekonomi. Secara resmi, luncurkan motor listrik nasional. Semua yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Itu kagum dengan industri Malaysia yang semakin hebat, temennya. Ini good news guys, Malaysia akhirnya punya mobil listrik sendiri. Mobil bukan motor lagi. Sudah punya mobil listrik sendiri. Indonesia masih mimpi. Di saat Indonesia sudah terbangun, sudah memproduksi, Indonesia masih menikmati mimpi basahnya. Aduh. Guys, sumpah, ini kali pertama aku naik kereta elektrik buatan Malaysia sendiri. Wow. So ya, Jadi can you imagine guys, perusahaan yang udah harusnya nyungsep, harusnya punah nih dari muka bumi, Proton ini mobilnya memang gak jelas zaman dulu, tapi makin kesini ternyata mobilnya makin bagus, bahkan bisa bikin mobil listrik sendiri. Hebat Malaysia nih punya mobil listrik sendiri, dan mereka Bagus Benik, bagus Benik, Bang Benik, tobat loh. bisa menguasai market dalam negerinya. Mereka tidak bertekuk lutut menjadi budak Jepang seperti Indonesia. Udah jadi budak Jepang, Wow. bensinnya suruh impor pula lagi dari Singapura, dari Malaysia, dari Timur Tengah, pakai kapal Jepang. Gila negara kita, katanya udah merdeka guys. Yang merdeka ini Malaysia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbah Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih, teman-teman ya. Reaction salah satu video yang menghengkang, mensekak tuh ya, membantah lah, mengakui ya, mengakui bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah tertinggal. Malaysia sudah dari dulu lakukan perkara ini, industri yang gengsi-gengsian ini. Indonesia baru tahun 2026 loh mau melangkah dan dibangga-banggakan seakan-akan kita itu di atas Malaysia. Ini loh, video ini bertajuk tentang Indonesia resmikan motor listrik buatan dalam negeri. Bravo, Indonesia resmikan motor listrik nasional dan sudah ekspor ke Malaysia katanya. Sudah ekspor ke Malaysia katanya. Malaysia itu ekspor mobil listrik buatan Indonesia loh katanya. Padahal teman, Malaysia itu sudah membuat mobil supercar listrik buatan Pro 2. Sampai orang Indonesia itu kagum loh, saking canggihnya teknologi Malaysia ini. Wow. Oke, kita tonton saja videonya seperti apa terlebih dahulu, nanti lanjut ke video yang orang Indonesia kagum dengan produk Malaysia. Subianto meresmikan motor listrik nasional atau Molinas bersama ekosistem pendukungnya. Langkah ini menjadi cara pemerintah untuk mandiri dalam pengembangan teknologi, energi, dan ekonomi. Secara resmi, luncurkan motor listrik nasional. semua yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saya kira bukan tidak mungkin. Maksud saya, kita berdepan sekarang dengan seorang Prabowo. Prabowo ni dengan apa namanya dalam konteks hubungan antarabangsa. Itu narasinya saja Pak, gak usah percaya. Dan Narasinya yang sebagainya. Saya wow. percaya bahawa dia akan memberikan impact yang agak berlainan lah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan produksi massal mobil listrik buatan dalam negeri dapat terwujud paling lambat tahun 2028. Masih Langkah 2008. strategis ini menyusul keberhasilan industri motor Selama listrik, loh. sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif melalui melimpahnya cadangan nikel yang krusial bagi rantai pasok industri baterai global. Melalui hilirisasi, pemerintah menegaskan visi besarnya agar bangsa ini tidak lagi sekadar menjadi target pasar maupun penyuplai bahan mentah. Sebaliknya, Indonesia harus bertransformasi secara utuh menjadi produsen kendaraan listrik mandiri yang siap bersaing di pasar otomotif internasional. Berkenan mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, CEO Danantara Indonesia, Komisaris PT Indika Energy. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung. Ini baru 2026 dan akan diresmikan tahun 2028. Malaysia sudah ada. Aduh. Gak beres ini. Dengan ini motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Hari ini adalah salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Kalau kita belajar dengan benar, tidak usah terlalu lama kita mengerti. Indonesia memiliki kekuatan luar biasa. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah
seperti hari ini. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah ambil suatu keberanian. Inisiatif, tidak ada kemenangan tanpa inisiatif. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita. Sehingga karya anak bangsa ini bisa berkembang, Molinas ini bisa terjangkau, berkualitas, apalagi kita bisa menjalankan hilirisasi dari nikel ini menjadi sel baterai, battery pack, sehingga bisa digunakan dalam produksi Molinas ke depannya. Kurang lebih ada 10 perusahaan nasional yang sudah memenuhi kriteria pembunuhan TKDN-nya. Maksud saya, kita berdepan sekarang dengan seorang Prabowo. Prabowo ni dengan apa namanya dalam konteks hubungan antarabangsa dan sebagainya. Saya percaya bahawa dia akan memberikan impak yang agak berlainan lah daripada menteri-menteri presiden yang sebelum ini. Bang, itu hanya narasinya saja, pidatonya saja yang wow kalau Presiden Prabowo itu berpidato. Tapi isi kepalanya kosong loh. Gak ada, dia selalu sering dikibuli-kibuli oleh menterinya. Coba kita cek orang Indonesia itu kagum dengan industri Malaysia yang semakin hebat temennya. Ini good news guys, Malaysia akhirnya punya mobil listrik sendiri. Mobil bukan motor lagi. Sudah punya mobil listrik sendiri. Indonesia masih mimpi. Di saat Indonesia sudah terbangun, sudah memproduksi, Indonesia masih menikmati mimpi basahnya. Aduh, Indonesia. Gila guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita Malaysia udah berhasil memproduksi mobil listrik dalam negeri. Dan itu menjadi best selling car di Malaysia guys. Can you imagine? Negara tetangga lu tuh yang suka lu kata-katain si Malaysia itu ternyata berhasil bikin mobil nasional. Dan mobil nasional itu mobil listrik. Mengalahkan mobil listriknya BYD, ngalahin Tesla. Elon Musk sampai nangis-nangis nih gara-gara Malaysia nih. Bukan cuma itu, mereka juga berhasil mengalahkan merek-merek seperti Kan gila. Zeekr, MG, Denza, dibantu semua sama mobil listrik nasionalnya Malaysia. Kok bisa guys sehebat itu Malaysia ya? Dan kalau Indonesia gimana? Jalan di tempat atau masih mimpi ngawang-ngawang pengen punya mobil nasional sendiri? Tahu gak bang, Benik, Malaysia itu sudah terkenal, produsernya sudah mulai bagus. Indonesia masih menikmati mimpi basahnya terhadap motor listrik, mungkin mobil listrik dan lain semacamnya. Atau Bang. gimana nih guys? Ada kabar baik gak sih buat industri otomotif nasional? Atau kita memang cuma bisa jadi peliharaan Jepang aja seumur hidup kita? Memperkaya kaisar Jepang, dijajah kita bertahun-tahun. Gak kesel lu gak bingung kenapa Malaysia bisa bebas, merdeka dari penjajahan Jepang? Indonesia sampai detik ini masih jadi budak Jepang. Guys, sumpah, ini kali pertama aku naik kereta elektrik buatan Malaysia sendiri. Wow. So ya, betul. Ini adalah Proton IMAX 7. Dalamannya macam korang nampak sangat selesa, teknologi yang canggih, screen yang sangat besar, kerusi yang empuk, apalagi yang kurang. Ya, you guys so amazing. Jadi untuk IMAX aku bagi bintang 10/10. Mantap. Wow. Ada satu hal yang gue jelas banget sebenarnya di Malaysia ini. Karmit-karmitnya, mereka punya mobil buatannya Malaysia sendiri. Salah satu di belakang kita nih ada Proton. Pahit sih sebenarnya mengakui ini, tapi urusan trade otomotif lokal Malaysia jauh lebih maju dari kita. Kita siapa? Indonesia. Walaupun modifnya nggak begitu istimewa, bentuk mobilnya juga biasa aja karena ini mobil zaman dulu ya. Tapi mereka bikin mobilnya sendiri. Indonesia, kita punya SMK tapi sampai sekarang yang udah beli aja belum dapat. Udah bang. Sangat disayangkan ya. Car culture kita kalau dibandingin sama Malaysia 11-12 lah ya, sama-sama keren. Bedanya mereka punya merek mobilnya sendiri. Sementara Indonesia, di saat Indonesia masih sibuk ngurusin korupsi, Malaysia udah bikin supercar mereka sendiri cuy. Oke guys, kalian gak salah dengar kok. Ini adalah Bufori CS8, mobil supercar massal pertama buatan Bufori Motor Car Company dari Malaysia. Perusahaan ini adalah kolaborasi antara Malaysia dan Australia yang berbasis di Kuala Lumpur. Awalnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 di Sydney, Australia, namun baru dipindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1998. Jadi mobil ini masuk ke dalam kategori Grand Tourer dan merupakan produk hand build dari Malaysia cuy. Gue dengar katanya sekitar 90% komponen mobil ini dibikin di Malaysia. Gokil. Mobil ini juga udah dikembangkan selama kurang lebih 10 tahun dan versi prototipenya itu sempat dirilis pada tahun 2019 kemarin cuy. Speknya kayak gimana bang? Mesinnya berkapasitas 6400 cc V8 yang basisnya dari mesin Hemi yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 810 horsepower, torsinya di 973 Nm, top speed di sekitar 310 km per jam, serta 0 ke 100-nya ada di 3 detik aja cuy. Tapi kalau menurut kalian mesin 6400 cc itu boros banget,
Tenang aja guys, kalian bisa pilih opsi mesin yang lainnya nih. Ada pilihan mesin V6 dan bahkan inline six yang pastinya bakalan lebih irit cuy. Dan untuk sasisnya sendiri, mobil ini pakai jenis monocoque yang udah full carbon Kevlar guys. Dan mobil ini juga pakai konfigurasi rear wheel drive. Harganya berapaan tuh bang? Harga resminya ada di sekitar 2,2 juta ringgit Malaysia. Kalau dirupiahin itu sekitar 8,5 miliar cuy. Jadi gimana menurut kalian tentang si Bufori CS8 ini guys? Kira-kira kapan nih Indonesia bisa bikin mobil supercar sendiri kayak Malaysia? Apa gue yang coba mulai duluan ya? Tulis di kolom komen pendapat kalian ya. Guys, ini gokil parah. Saya baru tahu ternyata Malaysia adalah negara pertama di ASEAN yang mengeluarkan kereta EV sendiri, guys. Nah, Malaysia satu-satunya negara di ASEAN yang mengeluarkan kereta EV. Yang paling gokilnya lagi, IMAZ 5 ini bukanlah kereta EV yang pertama negara Malaysia keluarkan. Nah, IMAZ 5 ini adalah model terbaru yang Proton keluarkan dengan harga yang terjangkau. Jadi, dia bermula serendah RM56.800 Malaysia. Sehingga model yang premiumnya adalah RM69.800. Jadi dengar-dengarnya ya, model ini adalah antara model yang termurah di saat ini untuk kereta EV. Dengan serendah 56.800, korang dah boleh bawa sebiji IMAZ 5. Tak cukup itu lagi, korang tak percaya? Nih, saya bagi contoh interiornya. Seperti dalam gambar nih. Ini interior depan, ya. Dan ini interior yang belakang. Memang luas, penuh dengan teknologi terbaru dari Proton, harga terjangkau, screen-nya yang sangat besar. So, buat apa lagi korang nak cari kereta-kereta EV di luar sana yang mahal? Ini Indonesia wajib tiru. Ternyata ini yang dilakukan Malaysia sampai mobil nasionalnya sukses besar sampai mendominasi pasar. Apa sih yang harus Indonesia contoh dari Malaysia? Kita simak. Harusnya kalau Indonesia mau buat mobil nasional, kita harus belajar dari Malaysia, nggak usah malu. Kenapa? Bagus Karena Bang Malaysia Benik sukses ini. dulu. Lu tahu hari ini mereka punya merek dalam negeri, ada merek Pero 2, ada merek Proton. Oh, kita bawa deh teknologi, kita bawa deh yang lebih ahli, kita bawa deh pabrikan global, kita undang Geely. Jadi yang dilakukan oleh Malaysia adalah dia mengundang Geely nih, jagoan Cina nih, buat battle sama Jepang. Dan ini terbukti sukses besar. Karena setelah bermitra dengan begitulah Geely caranya. Holding Group, Proton itu berhasil mengembalikan kejayaan mereka, berhasil memulihkan penjualan, serta menguasai pasar domestik mereka. Mereka jual 157.000 unit mobil di Malaysia, alias mereka bisa menguasai hampir 20% market share Malaysia. Jadi can you imagine guys? Perusahaan yang udah harusnya nyungsep, harusnya punah nih dari muka bumi, Proton ini mobilnya memang gak jelas zaman dulu, tapi makin kesini ternyata mobilnya makin bagus, bahkan bisa bikin mobil listrik sendiri. Hebat Malaysia nih punya mobil listrik sendiri. Dan mereka bagus Benik nih, bagus Benik, Bang Benik, tobat loh. bisa menguasai market dalam negerinya. Mereka tidak bertekuk lutut menjadi budak Jepang seperti Indonesia. Udah jadi budak Jepang, bensinnya suruh impor pula lagi dari Singapura, dari Malaysia, dari Timur Tengah. Pakai kapal Jepang. Gila negara kita, katanya udah merdeka guys. Yang merdeka ini Malaysia, yes. Berulang kali gue bilang Indonesia juga harus. Gue bangga kita bisa pakai batu bara, kita bisa pakai mobil listrik, kita tidak memperkaya tuh mafia-mafia minyak Singapura. Tapi gue akan lebih bangga lagi kalau gue pakai mobil listrik made in Indonesia. Nah, bagus Bang. Jadi dalam narasi video kali ini adalah BRAF Indonesia resmikan motor listrik nasional dan sudah ekspor ke Malaysia, itu bohong. No. Oke teman-teman, ya sampai di situ video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share teman. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbato Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.